Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaula Salsabila dengan NIM 123100098, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya mengambil tentang isu kesehatan, yaitu mengenai stunting. Stunting merupakan masalah global yang serius. Saat ini diperkirakan telah terjadi pada lebih dari 160 juta anak usia balita di seluruh dunia. Dan jika tidak ditangani dengan baik, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada penambahan 127 juta anak stunting di dunia. Berdasarkan studi kasus gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 itu sebesar 21,6% pada anak balita, turun 2,8% dari sebelumnya. Angka ini menunjukkan hampir 1 dari 4 anak balita mengalami stunting, yang mengindikasikan tingkat kekurangan gizi yang signifikan. Agar pencapaian penurunan stunting yang sudah sangat baik ini dapat dioptimasi, sehingga orientasi program tidak lagi murni eradikasi berbasis treatment, tetapi fokus pada pencegahan. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan stunting. Salah satunya yaitu adalah asap rokok. Menurut penelitian, asap rokok ini memicu infeksi paru-paru, dan infeksi tersebut mengurangi nafsu makan bagi anak-anak, sehingga asupan gizi anak akan terganggu. Gizi merupakan ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan membangun jaringan yang berfungsi menunjang kesehatan tubuh kembang anak. Gizi dipengaruhi berdasarkan asupan makanan, infeksi, dan genetik. Bila terdapat indikasi infeksi paru-paru, maka asupan gizi anak pun akan berkurang. Hal ini tercatat terdapat 1 dari 5 kasus kematian balita yang disebabkan langsung dari perilaku rokok orang tua. Penelitian ini dilakukan Starchan dan Cook pada tahun 1997 yang menyimpulkan bahwa hubungan orang tua perokok dan gangguan kesehatan pada bayi sangat mungkin dan berdampak pada malnutrisi yang dialami anak. Di Indonesia sendiri, lebih dari 40,3 juta anak berusia 0-14 tahun terpapar asap rokok di lingkungannya. Gejala ini yang dapat diamati adalah seperti kurangnya nafsu makan, batuk, asma, serta mudah terkena infeksi saluran pernafasan, kurus dan pendek. Perilaku kepala keluarga yang merokok dituding memiliki kaitan yang kuat terhadap gizi buruk balitanya, seperti pengeluaran biaya untuk membeli rokok dan menggeser prioritas belanja makanan yang bergizi. Jadi menurut saya sendiri, stunting ini adalah penyakit atau kondisi yang ditandai dengan kurangnya pertumbuhan dan perkembangan yang biasanya terjadi pada anak. Nah, pola hidup yang baik dan sehat dari orang tua inilah yang menentukan bagaimana si anaknya kelak, karena biasanya stunting ini terjadi pada saat kelahiran anak. Jadi pada masa kehamilan ibu sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta dengan lingkungan yang bersih dan bisa bebas dari asap rokok. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah serta solusi dari permasalahan isu kesehatan ini, yaitu kita harus memperbaiki pola makan, pola asuh, serta pembenahan sanitasi dan air bersih yang memadai, serta harus jauh dari asap rokok. Yang pertama tadi ada pola makan. Dengan jumlah dan kualitas gizi makanan yang kurang, ini menjadi penyebab dari stunting pada anak. Jadi perlu membiasakan gizi seimbang dalam makanan anak sehari-hari. Ada beberapa cara untuk mencapai gizi seimbang, yakni perbanyak sumber protein serta konsumsi buah dan sayur.
Dalam satu piring, setengahnya dapat diisi sumber protein, baik hewani maupun nabati. Buat proporsinya lebih banyak dibanding karbohidrat, sisanya Anda dapat mengisi dengan sayur dan buah. Selanjutnya ada pola asuh. Perilaku orang tua juga andil dalam mencegah stunting ini. Pola asuh yang baik termasuk dalam pemberian makanan ini menjadi sangat penting. Edukasi tentang kesehatan, reproduksi, dan gizi bagi remaja dalam hal ini dibutuhkan karena mereka adalah calon ibu dan calon keluarga. Dengan pemahaman yang baik, masalah stunting dapat dicegah sejak saat ini. Dan jangan lupa juga imunisasi agar anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya dan dapat mengakses secara gratis di posyandu terdekat. Pasti di setiap posyandu di daerah-daerah itu pasti mengadakan imunisasi, yang dimana imunisasi itu gratis untuk masyarakat. Selanjutnya ada sanitasi dan akses air bersih. Risiko infeksi pada anak ini dapat meningkat apabila akses air bersih dan sanitasi di lingkungan rumah buruk. Riset dari Harvard Kennedy School menyebut diare adalah faktor ketiga yang memicu gangguan kesehatan tersebut. Adapun salah satu pemicu diare dari kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan mencuci tangan serta tidak membuang air besar sembarangan pada keluarga. Di sini peran orang tua terutama ibu sangat penting dalam mengolah kesehatan keluarga. Selanjutnya, jauhkan anak dari asap rokok. Nah, jadi jika ada kepala keluarga atau ayah dari anak ini ataupun bisa keluarga paman yang lain yang merokok, sebaiknya anak ini dijauhkan dari asap tersebut. Dan yang merokok juga perlu kita sadarkan, perlu kita tegur untuk tidak merokok di dekat anak-anak kecil karena hal ini sangat berbahaya. Walaupun mereka tidak merokok, tetapi asapnya itu sangat berbahaya untuk kesehatan anak-anak ini. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.